Ayu Putria Lumban Siantar. Nama saya Dikeri Paulina Situmorang. Saya Octavia Suci Ramadhani. Saya Virgilia Tanyamboti. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta dengan jurusan akuntansi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Juwita Aprilia SEMM. Kami bekerja sama untuk memenuhi tugas sektor swasta, khususnya Bank BCA. Jadi teman-teman, tujuan organisasi itu merupakan arah utama yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Nah, sebagai sektor swasta, Bank BCA itu mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan profit, namun tetap memberikan layanan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat, seperti menyediakan layanan perbankan yang aman dan efisiensi, meningkatkan kepuasan serta loyalitas nasabah, kemudian meningkatkan perusahaan dan keuntungan bagi pemegang saham. Sumber pendanaan adalah asal dana yang digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi. Sebagai bank, BCA memperoleh pendanaan dari beberapa sumber, yaitu dana pihak ketiga berupa tabungan, giro, dan deposito dari nasabah, modal dari pemegang saham, pendapatan aktivitas operasional seperti bunga kredit dan layanan perbankan, instrumen pendanaan lainnya sesuai kebutuhan bisnis. Dana tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk layanan keuangan dan pembiayaan. Struktur organisasi Bank BCA secara sederhana terdiri dari beberapa bagian utama yang saling bekerja sama agar bank dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, ada rapat umum pemegang saham atau yang disingkat dengan RUPS. Yang kedua, ada dewan komisaris. Yang ketiga, ada direksi. Direksi dipimpin oleh presiden direktur. Yang keempat, ada komite-komite yang mendukung untuk membantu pengawasan dan pengambilan keputusan. Bank Sentral Asia atau BCA menggunakan sistem akuntansi perbankan yang berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan bank secara teratur dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Pada karakteristik anggaran, Bank BCA sendiri berpusat pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking, efisiensi operasional berbasis teknologi, dan fleksibilitas adaptif terhadap dinamika ekonomi. Sebagai bank swasta terbesar di Indonesia, penyusunan anggaran BCA mencerminkan strategi manajemen risiko yang sangat ketat guna menjaga kualitas aset keuangan. Jadi, pertanggungjawaban adalah proses pelaporan hasil kerja organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Pada BCA, pertanggungjawaban dilakukan kepada pemegang saham, regulator, nasabah, dan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban pada BCA dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan tahunan, audit internal dan eksternal, publikasi laporan kinerja, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi PT Bank Sentral Asia atau BCA pada tahun 2005, total aset BCA meningkat menjadi 1.586,8 triliun, naik dari 1.449,3 triliun pada tahun 2004, yang menunjukkan pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang sangat baik. Yang kedua, kredit yang diberikan mencapai 940,5 triliun, meningkat dibandingkan pada tahun 2024 sebesar 868,7 triliun. Nah, jadi peningkatan ini menunjukkan bertambahnya penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha. Terus simpanan dari nasabah mencapai 1.233,8 triliun, naik dari 1.120,6 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap BCA. Selanjutnya, laba bersih BCA pada tahun 2025 sebesar 57,56 triliun, meningkat dari 54,85 triliun pada tahun 2024. Nah, peningkatan laba ini menunjukkan kinerja keuangan yang semakin membaik. Selanjutnya, pendapatan bunga bersih mencapai 85,55 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,26 triliun. Pendapatan ini atau pendapatan bunga masih menjadi sumber utama pendapatan utama BCA. Terus selanjutnya, ekuitas BCA meningkat menjadi 281,69 triliun dibandingkan 262,8 triliun pada tahun 2024, di mana hal ini menunjukkan posisi permodalan bank yang semakin kuat. Jadi, secara umum, kinerja keuangan Bank BCA pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang sangat-sangat positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya total aset, penyaluran kredit, dana simpanan nasabah, laba bersih, serta ekuitas perusahaan. Kondisi tersebut mengidentifikasi bahwa BCA tetap menjadi salah satu bank dengan kinerja keuangan yang kuat dan stabil di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih.